Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, anak-anak murid-murid SD Muhammadiyah 11 yang saya cintai, yang berbahagia. Kali ini dalam kegiatan Baitul Arqam kita akan coba untuk memberikan materi terkait dengan pola perawatan jenazah. Perlu diketahui bersama bahwa dalam sunnah Rasulullah SAW dalam Islam, kalau ada sesama muslim yang meninggal dunia, maka kita yang masih hidup punya kewajiban untuk melaksanakan 4 hal. Kewajiban itu tergolong kewajiban kifayah, wajib kifayah. Artinya kewajiban tapi boleh diwakili oleh beberapa orang. Kalau sudah ada yang mewakili beberapa orang, maka yang lain tidak ikut berdosa. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka yang lain akan ikut berdosa semua. Kewajiban itu yang pertama adalah melaksanakan memandikan jenazah. Jadi begitu ada sesama muslim, saudara kita yang muslim, seiman, seagama, lalu ada meninggal, maka kita punya kewajiban untuk yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah menyolatkan. Kemudian yang keempat adalah memakamkan. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan hanya 2, yaitu bagaimana pola dan cara mengkafani jenazah. Kemudian yang kedua adalah pola dan cara bagaimana melaksanakan sholat jenazah itu sendiri. Karena itulah tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kalau mengkafani jenazah itu, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama mengukur kain kafan. Dalam sunnah Rasulullah SAW, kalau jenazahnya itu laki-laki, maka kain kafannya itu 3 lembar kain kafan. Nah, sebelum kain kafan itu dilaksanakan, nah tentunya perlu ada dipotong sesuai dengan potongan kain kafan itu bagaimana, ya disesuaikan dengan dengan tinggi atau panjangnya jenazah yang ada. Nah, setelah jenazah itu siap sudah dimandikan, kemudian dibawa masuk untuk di tempat ruang yang akan kita kafani, maka kain jenazah itu sudah dibentangkan. Nah, sudah dibentangkan 3 lembar, yang tentunya sebelum membentangkan kain kafan itu adalah dengan kita sudah siapkan membuat talinya. Talinya itu ya boleh dari mana saja, tapi umumnya tali kain kafan itu juga dari kain kafan itu sendiri dipotong. Supaya lebih rapi, pengalaman yang ada, yang penting ganjil. Tapi ganjil yang rapi itu adalah kalau saya melaksanakan itu 5. Ya, ada atas kepala, kemudian di dada, di pinggul, dengkul, ya, lutut, kemudian di bawah kaki. Itu 5. Dengan disitu insya Allah akan bisa rapi. Tapi kalau 3 kurang kuat, kurang rapi. Kalau 7 kok terlalu banyak. Jadi yang umum itu adalah 5 itu sudah cukup menurut saya. Karena itu kita coba sekarang, marilah kita ikuti bagaimana cara memotong kain kafan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Ini ibaratnya adalah jenazah. Nah, cara mengukurnya, tolong Pak Yani saya dibantu. Kira-kira sampai di atas kepala dilebihi kira-kira 1,5 jengkal. Kira-kira 1,5 jengkal. Nah, kira-kira sekian. Jadi kalau panjangnya sekian, maka kain jenazahnya juga sekian. Tolong dipotong. Nah, ini potong. Biar ini potong. Terus kemudian ini baru 1. Kita buat lagi. Ini Pak, tolong. Buat lagi. 3 Pak. Ini 2. Baru kurang 1 lagi Pak. Tambah lagi. Ini paling. Nah, ini kainnya sudah ada 3 helai. Nah, coba ini Pak Ali, itu 1, 2, 3 ini. 3. Nah, ini kalau sekiranya jenazahnya itu bersih, tidak ada apa-apa, maka tidak usah tambah yang lain. Nggak perlu kapas dan lain, nggak perlu. Tapi kalau jenazahnya sekiranya
ada cairan yang keluar, apakah itu dari hidung, dari mulut, maka itu perlu kapas. Supaya apa? Tutup hidungnya atau mulutnya, barangkali nanti keluar cairan itu tidak langsung ke kain kafan tapi diserap oleh kapas itu. Tapi kalau bersih, nggak usah pakai. Namun demikian, ini perlu, itu masih kain Pak. Kita siapkan talinya. Lagi, ini masih membuat tali. Ini sambung biasa, membuat dua, yang disambung dua. Karena apa? Itu untuk lekuan dada, karena kan diameternya dada itu kan lebih panjang. Berapa tadi? Dua ya? Oke, udah. Sekarang coba Ustadz Iqbal berdiri dulu. Ini kita pasang. Jadi dianggap jenazahnya itu sudah dimandikan. Dianggap jenazah sudah dimandikan gitu ya. Karena sudah dimandikan maka kita perlu gelar kain kafan. Sebelum kain kafan disiapkan talinya dulu Pak. Nah, tali dulu. Tali kira-kira pas dadanya sini. Lagi sini satu lagi tali yang panjang. Mana yang panjang? Disambung lagi Pak? Enggak, tadi sudah ada sambungan. Ini terus ini ya. Ini kaki kepala. Kepalanya satu sini nanti. Nah, ini setelah kita pasang tali, baru kita beber. Kita beber apa? Kain kafannya. Nah, kain kafan yang pertama lurus, ya lurus. Nah, ini lurus Pak. Sini Pak, yang sini sama di sini. Sama sini. Nah, lurus. Nah, karena ya yang kepala itu kita silang. Bagaimana nyilangnya? Sini. Nah, lurus itu lurus. Kenapa disilang? Karena lingkaran dada itu kan lebih panjang. Supaya nanti ya kelihatan dadanya, supaya tetap tertutup semua. Paham ya? Nah, yang kedua lurus tengah-tengah. Maaf, yang kedua kita silang juga. Yang bawah tetap lurus, yang bawah tetap tengah-tengah. Silang paling di sana. Iya. Ini lurus Pak, sini Pak. Sesuaikan panjangnya Pak. Sesuaikan panjang. Sudah panjang pas. Pas. Oke. Nah, ini kurang sini. Nah, sekarang yang terakhir tengah-tengah. Lurus. Ya. Yang terakhir tengah. Yang terakhir lurus. Tengah lurus. Monggo. Luruskan antara kaki dan kurang narik ke kira-kira cukup. Oke. Paham ya? Jadi silang, kemudian yang di sini ini yang tengah-tengah lurus. Kalau ngangkat jenazah biasanya 3 orang Pak, jangan 2 orang. Jangan 2 orang. Ya. Ini cara praktek ngangkat Ya. jenazahnya Pak. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah, ini Pak ya. Iya. Nah, ini sama yang satu kepala. Ya, sama saja. Enggak apa-apa. Kuat tak? Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa? Tengah-tengah Pak. Tengah-tengah. Kurang sedikit. Kurang ke atas sedikit. Oh. Ya. Cukup ya? Kurangan. Ya cukup. Nah, ini caranya. Jenazahnya tangannya seperti kita sholat. Diatur gitu. Paham ya? Nah, kalau sudah, maka ini bisa dikasih minyak wangi boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau minyak wangi itu biasanya orang minyak wangi itu minyak apa? Minyak nyong. Sesungguhnya sunnah Nabi itu tidak begitu. Minyak wangi itu adalah minyak yang disukai oleh jenazah itu ketika beliau masih hidup. Jadi kalau misalnya kesukaannya minyak Casablanca, apa Casablanca ya? Yaitu kalau suka apa yang lain zaitun ya pakai zaitun itu. Tidak harus nyong-nyong. Jadi kesukaan dari jenazah itu ketika beliau masih hidup. Udah ya, kalau sudah maka langsung kita tutupkan. Yang pertama dari atas dulu. Dari atas seperti sholat. Mana yang dulu? Maka yang kiri dulu. Nah, yang kiri dulu. Ini. Monggo Pak, sini Pak. Nah, ini tidak saya tutup mukanya biar masih bisa bernapas. Nah, rapi. Ini. Nah, langsung Pak, yang rapi Pak. Ini langsung rapi. Ya, alhamdulillah. Nah,
Kalau sudah berarti yang kiri. Nah, langsung. Nah, loh, ini kalau tidak dianu kan masih kelihatan dong ya? Masih kelihatan. Karena apa? Tadi itu kita silang supaya tidak kelihatan. Oke. Yang berikutnya adalah lapisan kedua. Lapisan kedua, Pak. Yang kiri dulu juga. Yang kiri dulu. Coba. Loh, tertutup. Paham ya? Tertutup kan? Nah, tertutup kan? Nah, ini karena kasihan biar bisa kena Pak. Ini gini Pak, tetap gini Pak. Nah, ini. Rapi kan? Nah, itu rapi Pak. Yang ketiga, ini dulu karena di sini susah. Silang belakang. Ya, lanjutkan Pak. Belakang. Ya, rapi Pak. Sini dulu Pak. Kalau sudah sini Pak. Sini. Ya, siap. Dirapikan dulu. Kemudian ini Pak langsung. Udah. Nah, ini rapi. Kalau dibungkus betul ya, dirapikan betul. Oh, ya, karena suhu ya nggak usah kita ambil ya. Ini coba kita buka mukanya, tapi yang kedua saja. Yang ketiga. Nah, yang kedua saja. Nah, ini mengikatnya tepat pada sikunya. Apa supaya sikunya nanti tidak melebar, tidak membuka. Nah, ini kalau betulan ya kita yang keras. Ini talinya. Karena ini hanya praktek ya. Nah, ini ya. Nah, ini dikasih tali wangsul. Katanya HW apa? Tali apa? Tali hidup. Kalau sudah baru yang ini. Tali hidup. Nah, tali wangsul. Kalau HW tali hidup. Ini cara mengawal jenazah. Anak-anak bisa diperhatikan sehingga nanti apa yang saya sampaikan paling tidak wali murid tahu minimal merawat keluarganya sendiri, minimal itu. Ya, sudah ya. Nah, ini karena sudah selesai, maka ya, cukup ya. Ini rapi. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anak sekalian, murid-murid SD Muhammadiyah 11 yang berbahagia yang saya cintai. Setelah kita mempraktekkan bagaimana untuk mengkafani jenazah, kita sekarang akan memulai bagaimana cara untuk menyolati jenazah. Ya, pertama yang perlu diperhatikan, sholat jenazah itu hanya 1 rakaat, 4 kali takbir, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ya, yang kedua, sholat jenazah itu kalau jenazahnya laki-laki, imamnya lurus dengan kepala jenazah, Kalau jenazahnya perempuan, maka imamnya lurus dengan pusar atau tengah-tengah badan jenazah. Nah, yang berikutnya, sholat jenazah itu usahakan kalau bisa memang softnya ganjil. Boleh 3, boleh 5, boleh 7. Kalau misalnya pelaksanaannya itu bersama-sama dengan sholat zuhur atau sholat Jumat, karena banyak jamaahnya satu masjid full, ya nggak usah dihitung, ya nggak usah dihitung. Karena nggak usah dihitung ya boleh, itu ya, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya sholat jenazah itu maaf sementara ini di masyarakat orang yang mengikuti sholat jenazah itu hanya kaum laki-laki. Padahal sesungguhnya sholat jenazah itu ya termasuk perempuan, terutama keluarganya. Jadi kalau ada keluarga yang anggota keluarganya meninggal, saya berharap yang putri juga ikut mengikuti sholat jenazah, tidak hanya yang laki-laki, karena itu juga termasuk fardu kifayah dan perlu kita hidupkan sunnah Rasulullah. Oke, itu anak-anak, mari kita melaksanakan sholat jenazah. Nah, ini saya akan mempraktekkan, kemudian beberapa orang bapak guru untuk menjadi makmumnya. Monggo kita ikuti sholat jenazah. Mudah-mudahan ya, ini hanya praktek sholat jenazah. Ketika saya takbir, makmumnya takbirnya setelah imam. Tapi ketika membaca doa bersama-sama. Ketika salamnya makmum setelah imam salam. Doanya tetap bersama-sama. Ini karena praktek supaya anak-anak yang menyaksikan bisa mempraktekkan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa saltin wa baratin wabdilhu wa naqini minal khotoya kama yunaqas sawbul abyadu minat danas wabdilhu khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qina fitnatil adzabil qabri adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fa tawaffahu 'alal iman. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhilluna ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu. Anak-anak yang saya cintai, yang berbahagia, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, setelah kita ikuti bagaimana praktek mengkafani jenazah dan menyolati jenazah, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, ada berapa kewajiban kalau ada sesama muslim meninggal dunia? Ada berapa kewajiban kalau ada sesama saudara kita muslim yang meninggal dunia? Yang kedua, pertanyaan kedua, bila jenazah itu laki-laki, berapa lembar kain kafan yang harus digunakan? Bila jenazah itu jenazah laki-laki, berapa lembar kain kafan yang harus digunakan? Yang ketiga, apa nama sholat untuk orang yang meninggal dunia? Apa nama sholat untuk orang yang meninggal dunia? Ya. Kemudian yang keempat, sholat jenazah itu ada berapa rakaat dan berapa kali takbir? Insya Allah gampang itu. Sholat jenazah itu ada berapa rakaat dan berapa kali takbir? Ya. Yang kelima, dalam sholat jenazah setelah takbir yang pertama itu membaca doa apa? Membaca doa apa? Artinya tidak harus dibaca doanya ini, tidak bisa. Tadi kan sudah ada praktek. Nah, setelah takbir yang pertama kita baca doa apa? Itu ya. Saya kira itu pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik dan insya Allah tidak terlalu sulit. Kalau sekiranya lupa, ya filmnya atau videonya di setel ulang, gitu ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa mengisi kegiatan kita dalam bulan Ramadan tahun ini, karena tahun ini kita mendapatkan musibah secara internasional, yaitu yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat virus corona itu dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar SD Muhammadiyah 11, diberikan lindungan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.